Hmm, Saya juga melihat atau membaca komentar-komentar yang kompeten ya, berkaitan dengan hukum dan politik ya, yang berkaitan dengan perkara ini. Saya khawatir ya, bahwa sekarang ada kecenderungan ke arah dalam hukum acara pidana atau kriminologi ada satu terminologi yang disebut dengan judicial caprice. Judicial caprice. Jadi orang seketika tidak percaya pada hukum, justru perilaku para penegak hukum itu sendiri. Oke. Jadi namanya judicial caprice. Kalau sampai itu tidak terjadi, hilang kepercayaan terhadap proses hukum itu seketika. Karena melihat prosesnya tidak benar dan tidak wajar. Itu saya ada khawatir seperti itu. Nah yang kedua. Bukan udah lama tuh, Sebastian Pompe pernah menulis bahwa runtuhnya keadilan juga kan? Ya, Mahkamah Agung kan Mahkamah itu ya, waktu itu disertasi. Kalau judicial caprice itu memang studi dalam hukum acara pidana dan kriminologi. Jadi seketika perilaku orang berubah terhadap hukum justru karena perilaku para atau dijalankannya hukum itu. Jadi fenomena judicial caprice yang saya khawatir. Saya sampaikan begini, saya sudah lihat kasus baik Hasto maupun Tom Lembong. Saya mengingat pengalaman saya masa lalu itu peradilan HR Darsono. HR Darsono, oke. HR Darsono di Pengadilan Sekjen Jakarta ASEAN. Pusat. Sekjen ASEAN yang pertama. Begitu dia putusan, dia menjadi pahlawan. Diarak dari pengadilan hampir jalan Gajah Mada itu. Oke. Ya, luar biasa lah. Karena melihat bahwa ini bukan hukum. Ini pasti yang lain. Nah makanya kemudian timbul istilah ini bukan rule of law tapi rule by law. Oke. Nah itu yang dikatakan. Nah jadi oleh karena itu saya khawatir ya, tidak hanya sekedar Herman Monster menulis peradilan yang sesat, itu kan ada bukunya itu. Tapi ada studinya dalam hukum acara pidana dan kriminologi namanya judicial caprice. Jadi jangan sampai kita sungguh-sungguh menghadapi yang seperti itu. Kalau itu yang terjadi, alarm. Alarm bahaya ya. Oke, Bung Jayadi, sebagai seorang political scientist, apakah Anda juga mencium ada dimensi politik